من صنع نيوزيلندا، وهذا من صنع النمسا، وهذا من صنع أمريكا، وهذه من صنع سويسرا، وحذائي من صنع إيطاليا، ولباسي صوف جاي من بريطانيا. لا نملك شيئا في حياتنا يا إخواني. ليش ترفعون أيديكم في الصلاة وتقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين؟ ينصركم على من؟ على من تنتصرون؟ ليش يكون النصر بالجهلة؟ 30% من المسلمين لا يقرؤون ولا يكتبون. ما فيش جامعة في العالم نعتز بأنها جامعة تخرج العقول والإطارات التي تسير الدنيا. نحن ما لا نقرأ ولا يكتب. أنتم في يوم جمعة اليوم ويوم رأس السنة الميلادية، هل فيكم واحد قرأ كتابا؟ اسمحوا لي، لا نقرأ ولا نعلم زوجاتنا أن تقرأ ولا أبنائنا يقرؤون. العربي يقرأ 0.79 كتابا في السنة، 3-4 كتاب. والياباني يقرأ 80 كتابا في السنة. كيف أكون أنا مثل الياباني؟ كيف أكون أنا مثل الأمريكي الأصل الذي تعلم أن يقرأ وتعلم أن يخطط وتعلم أن يباشر حياته بالدقة، بينما نحن نعيش بالعشوائية، أمة تعيش بالعواطف. ولذلك إن كنتم تريدون أن تتابعوا مسيرة النبي فعليكم اتباع نهج النبي. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. Ya Sobat Waras, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras ya. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, kali ini kita akan bahas sebuah video menarik dari seorang ulama Arab yang marah-marah. Dan dia mengatakan, ya baju yang aku pakai, ya kan, topi yang aku pakai, mikrofonnya aku pakai, ya sepatu, ya semualah yang ada di badannya tidak ada satupun yang buatan orang Islam. Ya semuanya adalah buatan Amerika, ya buatan negara Eropa, ya buatan orang-orang yang dianggap oleh orang Islam orang kafir lah. Kenapa begitu ya? Apakah kalian kira dengan kalian sholat, kalian berdoa, ya minta kemenangan dari apa, kata dia. Jadi dia marah ya kepada orang Islam. Ya ternyata ya orang Islam ini menurut dia 30% tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Ya terlebih lagi perempuan-perempuan ya, kita tahulah di negara-negara yang mengadopsi syariat Islam, yang menggunakan agama Islam sebagai dasar negara mereka atau aturan negara mereka. Ya seperti di Afghanistan ya, ya itu perempuan tidak boleh bersekolah, tidak boleh belajar. Ya bahkan laki-laki berhak untuk memukul istrinya di depan umum tanpa adanya yang membela perempuan itu. Intinya perempuan itu nggak ada harganya, nggak ada artinya. Itulah syariat Islam yang dianut oleh negara-negara yang berpenduduk yang menganut hukum Islam sebagai aturan dalam negara mereka ya. Dan luar biasa ya pernyataan dari Ustadz ini, dan mempertanyakan kepada orang Islam bagaimana bodohnya ya, bagaimana orang Islam tidak bisa berbuat apa-apa melawan orang-orang yang dianggap oleh mereka kafir, kawan-kawan. Ya bukan hanya itu kawan-kawan ya. Kalau saya melihat ya, apa yang menyebab orang Islam itu sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya jagonya kufar kafir ya kan, jagonya memasukkan orang ke dalam neraka menurut ajaran mereka ya, karena memang ajaran mereka itu fokus utama mereka itu adalah ketemu dengan 72 bidadari. Anda lihatlah di setiap ceramah itu yang selalu ditawarkan ya. Ada seorang ustadz di Trans 7 mengatakan, masih muda itu ya, kesibukan para lelaki di surga adalah pesta seks. Jadi
ceramah-ceramah yang begitu doang yang selalu ditampilkan di masjid-masjid. Ya, jadi gimana gitu? Karena orientasi orang adalah, oh ini saya mau ke surga ini ya, mau ketemu dengan 70 bidadari. Ya kebanyakan seperti itu ya kawan-kawannya. Jadi maklum lah ya kenapa orang-orang Islam ini ya seperti itu gitu ya. Tidak bisa berbuat apa-apa selain mengutuk, mengkafir kafir ya, padahal hidupnya dari orang-orang yang dianggapnya kafir. Gimana menurut kawan-kawan mengenai video ini? Ayo berikan komentar Anda yang cerdas dan waras. God bless and bye bye. Shalom. قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن، ولکن و خدا خلقشون کرده برای استفاده مردها، فقط واسه ای که مردا وحشت نکنن این زنها را به شکل خود انسان خلق کرده، اگر نه اینها عین همون گاو و گوسفند و عین همون اسب و شتر و الاغ هست. Fungsi toa masjid dan toa musolah itu ya benar untuk mengumandangkan azan, tapi apakah hal-hal sensitif harus dikumandangkan juga? Nah ini azan nih baru benar, tapi kalau lu denger yang ini, keluarnya itu terpancar. Yang ketiga, apabila dalam keadaan basah, maka baunya itu seperti adonan roti. Apabila kering, dia seperti putih telur. Apabila ada tanda-tanda salah satu tadi, maka dipastikan dia mani cairan warna putih. Kemudian kental, keluarnya terdapat syahwat yang kuat dan ada kenikmatan ketika keluar. gue mau menegaskan ini bukan soal agama, tapi soal etika dan ruang publik di mana banyak anak-anak dan demi kenyamanan bersama. Kenapa hal-hal sensitif seperti itu nggak dibahas di speaker dalam aja? Kan banyak yang nggak harus didengar. Pembahasan orang dewasa. Kebayang nggak sih anak-anak yang tanggung dengerin itu, yang seharusnya belum mendengarkan itu, dan menjadi pertanyaan mereka. Dipikir tempat dan medianya yang nggak tepat loh. Jangan kayak gitu. Oke, Sobat Waras, Pavel 88 Channel. Hari ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan dari desa juga. Dan kita akan menyerahkan seperangkat alat ini ya, toa, ampli, sama mic untuk hambanya pakai dalam pelayanan di pedesaan. Iya. Terima kasih. Ya. Ini perangkat toanya sama ampli. Ya, semoga bermanfaat dalam pelayanan Pak Pendeta. Iya. Terima kasih Pak Pendeta. Semoga jadi berkat untuk keluarga dan Amin. yang memberi dia. Amin. Puji Tuhan. Oke. Oke, hati di jalan nih. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Sip. Yuk. Bagi Sobat Waras yang rindu untuk menabur, mendukung pelayanan Pavel di pedesaan, Anda bisa support Pavel melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.